Hai semua, kali ini saya berbagi resep ide jualan yang modalnya hemat, satu resep menghasilkan banyak banget dan pasti laris manis kalau dijualin. Biasanya, jajanan legendaris ini dimakan selagi panas supaya gula merahnya lumer dan pecah di mulut. Menggunakan cetakan talam, kue putu ini jadi lebih cantik ya teman-teman. Dan untuk rasanya saya jamin enak banget, manis, gurih, dan lembut, legit, dan lumer. Kalau kamu udah coba, pasti ketagihan. Cocok juga loh dijadikan cemilan untuk keluarga. Yuk kita buat sama-sama. Pertama, siapkan wadah bersih serta kering, masukkan tepung beras sebanyak 260 gram atau sekitar 26 sendok makan. Selanjutnya, masukkan tepung ketan sebanyak 60 gram atau sekitar 6 sendok makan, garam sebanyak setengah sendok teh. Kemudian diaduk rata dengan spatula sampai semuanya tercampur. Oh ya teman-teman, untuk takaran sendoknya jangan terlalu penuh ya atau munjung, cukup cembung aja karena satu sendoknya itu setara 10 gram. Kemudian saya menambahkan air sebanyak 140 ml serta sedikit pasta pandan. Lalu diaduk rata ya. Untuk airnya ini dimasukkan secara bertahap dan untuk pasta pandannya boleh diganti dengan jus pandan ya teman-teman. Supaya lebih mudah diaduk pakai tangan aja ya teman-teman. Ini kita aduk rata aja, usahakan semuanya tidak ada yang bergumpal ya teman-teman untuk adonannya. Untuk pembuatan jus pandan bisa menggunakan 10 lembar daun pandan yang udah tua ditambah dengan air 150 ml. Kemudian kita saring dan ambil airnya aja sebanyak 140 ml ya. Nah, ini udah masukkan semua airnya tadi, kemudian diaduk rata, pastikan benar-benar sampai tercampur, warnanya juga rata dan teksturnya lembut serta gembur. Karena adonannya masih banyak yang bergumpal, kita siapkan wadah bersih serta saringan dari adonan tadi, kemudian akan saya saring ya teman-teman, supaya hanya ada butiran-butiran yang halus ya, tidak ada yang bergumpal lagi. Setelah semua adonan kue putunya ini kita saring, tidak ada lagi yang bergumpal ya. Udah berbentuk butiran-butiran yang halus. Nah, kalau udah semua ini kita sisihkan terlebih dahulu. Saya gunakan cetakan talam yang dioles minyak sayur ya, supaya tidak lengket. Untuk cetakannya boleh diganti dengan cetakan daun pandan ataupun dengan cetakan daun pisang ya, sesuai selera. Kemudian saya masukkan 2 sendok teh adonan kue putunya tadi ke dalam cetakan. Ini bagian tengahnya saya bolongkan ya. Ini kita lakukan ke semua cetakan. Kita isi adonannya cukup 2 sendok teh aja, bolongkan bagian tengahnya untuk kita isi inti gula merahnya. Selanjutnya, pada bagian tengah adonan yang udah saya bolongkan tadi, saya isi dengan gula merah. Ini udah saya potong kecil-kecil ya. Untuk gula merahnya ini sesuaikan aja seberapa banyaknya ya teman-teman. Karena kalau semakin banyak semakin enak ya, gula merahnya semakin lumer. Selanjutnya kita tutup dengan adonan kue putunya tadi. Ingat ya teman-teman, ini diratakan, tidak perlu ditekan-tekan atau dipadatkan. Karena kalau dipadatkan kuenya nanti akan keras. Setelah diisi semua ke dalam cetakan, ini kita kukus aja ya kuenya. Pastikan menggunakan kukusan yang sudah panas serta airnya sudah mendidih. Kemudian kita buka tutup kukusannya dan masukkan kue putunya satu persatu ke dalam kukusan. Dan ini tidak masalah berdempetan ya, dikukus menggunakan api kecil aja selama 20 menit sampai matang. Kalau kukusan biasa, jangan lupa ya tutupnya dialasi dengan kain bersih. Setelah 20 menit, kue putunya sudah matang dan kita buka tutup kukusannya, dikeluarkan kuenya satu persatu dari kukusan ya. Dan kita lanjut mengukus kue selanjutnya sampai habis. Dan untuk kue ini dikeluarkan dari cetakan selagi panas ya teman-teman. Setelah semua kue udah matang dan kita lanjut mengukus untuk lapa parutnya ya, tambahkan daun pandan supaya lebih wangi.
Nah ini dia kue putunya udah matang semua, tidak lengket ya pada cetakan, dan gula merahnya juga tidak bocor juga keluar. Dan ini dimakan dengan kelapa parut, pasti kalian suka ya teman-teman. Untuk rasa kue putunya mirip banget sama yang dijual-jual abang-abang kue putu itu ya teman-teman. Enak banget, apalagi dimakan panas-panas ya. Gula merahnya lumer di mulut, dan beneran loh, resep ini wajib banget kalian coba di rumah karena buatnya sangat mudah dan anti gagal. Satu resep ini menghasilkan 23 buah kue putu yang rasanya enak dan buatnya juga sangat mudah. Pasti laris manis kalau dijadikan ide jualan. Terima kasih ya sudah menonton video saya. Semoga videonya bermanfaat. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video selanjutnya.